Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita masih bisa bertemu ya pada hari ini ya. Alhamdulillah. Berapa orang sekarang? 9 ya. Yang hadir siapa jadi? Abdullah Pohan sakit. Ahmad Rizky sakit. Ali Nasihin hadir. Andi Safrul. Angga Bintang Esther. Fikri hadir. Irfan Amirul Basri. Muhammad Dery Anmal. Ridho Saputra. Rizky sakit. Sekarang tanggal 17 Oktober. Selasa 17 Oktober. Sembilan orang ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima dari pertemuan 1 sampai ke 4 terakhir. Kemarin kita sudah mempelajari pertama sejarah daripada Bani Israel, kedua sejarah daripada kekristenan, juga termasuk di dalamnya ada Islam ya. Ketiga, kita sudah mempelajari tentang konsep ketuhanan dan keselamatan ya di dalam Yahudi, Kristen dan Islam. Sudah paham semua ya harusnya ya. Kalau yang detail-detail yang perpecahan dalam Kristen, perpecahan dalam Yahudi itu boleh sebagai referensi aja. Tapi itu bukan menjadi materi utama dalam Kristologi. Ya, tetapi yang paling penting di dalam Kristologi adalah kita memahami konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya. Oke. Kita sudah mengetahui bahwa di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam, ada dari ketiga ini, ada yang memiliki persamaan, baik Yahudi, Kristen, Islam, tetapi juga terlihat jelas perbedaannya. Oke. Yahudi, konsep ketuhanannya sama dengan Islam. Allah itu tauhid. Atau Yahudi dan Islam itu sama-sama monoteisme. Ya. Tidak ada konsep Tuhan bisa menjadi manusia, atau Tuhan mempunyai lebih dari satu pribadi, tidak ada. Ya. Yang kedua, konsep keselamatannya semua kalau di Yahudi dan Islam itu menurut perbuatan masing-masing. Yang dosa itu yang mati, yang mengikuti perintah yang selamat. Ya, ini harus dipahami dengan baik gitu ya. Tetapi di dalam Kristen, Tuhan yang dianggap sebagai Maha Pencipta bisa mempunyai pribadi lebih dari satu, atau dianggapnya mempunyai anak, entah itu kiasan, entah itu literal, tetapi ada yang disebut dengan anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian dianggap sebagai Tuhan di dalam Kristen. Keyakinan ini adalah keyakinan orang Kristen yang kita patut hormati. Ya, ini adalah keyakinan yang dilindungi oleh negara. Oke. Tetapi di dalam hal kita mempelajari akidah, kemudian untuk membentengi akidah umat Islam, kritik boleh, tetapi harus fair gitu ya. Harus dalam arti masih dalam ranah akademis gitu. Oke. Sekarang hari ini kita akan membahas sedikit mengenai dari ketiga keyakinan yang tadi saya sebut. Ini nama Tuhannya beda-beda atau sama gitu. Nah, menarik nggak? Ini penting juga di dalam keilmuan kristologi karena kita harus punya posisi yang jelas di dalam berkomunikasi atau berdialog dengan kedua agama tersebut. Oke. Sekarang pertanyaan pertama adalah siapa nama Tuhan Islam? Allah. Dalilnya? Nah,
Jelas ya? Di Toha ya? Surat Toha ya? Ayat berapa? 14. Jelas kan? Terus kalau di Yahudi, nama Tuhannya siapa? Hashem. Bukan. Yahweh, 5 huruf. Ya. Hashem itu kata ganti. Hashem itu artinya nama itu gitu. Siapa nama Tuhannya dalam Yahudi? Yahweh. Apa sebutannya Yahweh? Yang 4 huruf itu ya. 4 huruf itu baru salah satu dari 7 nama yang mereka kenal. Nah, 7 ya. Saya tunjukkan aja di sini supaya teman-teman mau foto atau mau screenshot silakan. Bentar. Nah, tolong tunjukin. Ya kabelnya belum colokin ya. Ininya mana? Hah? Di situ apa di mana? Enggak, yang satu lagi mana? Coba kalau yang ini bisa. Kenapa? Apa yang lucu? Screenshot. Udah, Ri. F8 ya? Duplikat ya? Udah? Nah ini. Nah ini ya. Nama Tuhan dalam Judaisme. Dalam Mishneh Torah, Yosede HaTorah 6.2 dijelaskan nama untuk Tuhan itu ada 7. Yang pertama itu adalah yang 4 huruf yang dianggap paling suci itu. Istilahnya itu adalah tetragrammaton. Ya, jangan sampai lupa tetragrammaton. Yahweh itu enggak disebut. Tunggu. Jangan, kalau belum saya kasih kesempatan jangan nanya dulu ya. 4 huruf itu namanya atau disebut tetragrammaton. Saya tulis aja di sini. Grammaton. Nanti saya akan akan sampai kepada kata Yahweh. Oke, yang kedua El. Yang ketiga Eloah. Yang keempat Elohim. Yang kelima Elohai. Yang keenam Shaddai atau El Shaddai. Ini sebenarnya El Shaddai ini. Yang ketujuh Zebaot. Nah, dari ketujuh nama ini yang dianggap paling suci yang mana? Yang 4 huruf itu, yang tetragrammaton. Oke. Orang Yahudi kenal nggak dengan sebutan Yahweh atau Yehova atau Yehuwa gitu? Orang Yahudi kenal nggak dengan nama itu? Tidak. Nggak boleh menggunakan nama itu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi tidak sembarangan menyebutkan 4 huruf ini gitu, dengan apapun. Kecuali dengan 2 kata ganti, yaitu, ya tolong dicatat nih. Yang pertama Adonai. Adonai itu kalau dalam bahasa Arab tuh sama seperti Rob. Tuhan. Yang kedua, selain Adonai adalah Hashem. Hashem itu adalah artinya nama itu gitu. Atau sang nama gitulah. Ya, Hashem. Jadi orang Yahudi akan menyebut dengan yang Yod He Vav He itu atau tetragrammaton itu kalau nggak dengan Adonai, dengan Hashem. Yang lain itu juga nama-nama Tuhan juga. Dimana kalau khusus untuk yang Elohim, ya ada Elohim ya. Elohim itu artinya bisa untuk Tuhan yang palsu, tapi juga bisa untuk Tuhan yang asli. Bisa untuk Tuhan yang jamak, bisa juga untuk Tuhan yang tunggal gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Jadi orang Yahudi tidak mengenal, sekali lagi saya tegaskan, orang Yahudi tidak mengenal ada kata-kata Yahweh atau Yehova atau Yehuwa gitu, itu nggak ada. Mereka nggak kenal. Dari mana tuh kata Yahweh? Ya, kata Yahweh itu ternyata yang menciptakan adalah orang Kristen. Harus dibedakan ya. Kristen, Yahudi itu agama yang berbeda gitu. Jadi yang menciptakan kata Yahweh
atau Yehova atau Yehova itu adalah orang Kristen. Siapa yang menciptakan kata ini gitu ya? Ada di sini. Ini boleh dicatat juga nih. Sebentar ya. Ini malah saya ambil dari apa nih? Referensi dari sarapan pagi nih. Sarapanpagi.org ya maksud saya ya. Jadi sarapan apa? Eh, sarapan pagi aja menganggap bahwa menulis begini. Kami di sini tidak membenci nama Yahweh, tapi kami tidak menyukai pembodohan yang dilontarkan kelompok itu. Lagi pula kata Yahweh itu bukan bahasa Ibrani, tidak ada orang Ibrani asli menyebut nama Yahweh. Kata Yahweh justru berasal dari teolog Eropa abad 16, bukan orang Ibrani. Ya, saya jamin, ini kalau nggak salah tulisan daripada Ibu Rita Wahyu nih. Ya, Ibu Rita Wahyu itu Kristen ya. Saya jamin gereja-gereja yang mewajibkan umatnya menyebutkan nama Yahweh, para pendetanya tidak pernah belajar bahasa Ibrani dengan benar. Dan mereka tidak paham bahasa Ibrani. Kata Yahweh atau Yahweh bukanlah kata Ibrani. Pengucapan Yahweh dipopulerkan di tahun berapa tuh? 1567 oleh Jean Brardus, seorang Kristen ya, dengan penulisan Yahweh atau Yahweh. Ada di dalam buku Chronographia yang diterbitkan di Paris tahun 1567. Berdasarkan penelitian, Jean Brardus meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus, yaitu Yahweh, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Jean Brardus mengutip Alkitab Samaria yaitu Yabe, mengubahnya menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V, sehingga tertulis Yahweh. Tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral, yakni menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir kata. Jadilah Yahweh. Oke. Ini tulisan Ibu Rita Wahyu di website sarapanpagi.org. Ibu Rita Wahyu juga adalah seorang Kristen. Tetapi beliau tidak setuju orang Kristen menggunakan kata Yahweh. Karena kata Yahweh itu ciptaan siapa? Jean Brardus. Di tahun 1567 di dalam bukunya Chronographia yang diterbitkan di Paris. Orang Yahudi, saya ulangi sekali lagi, tidak pernah mengenal atau menyebutkan kata Yahweh, tidak ada. Jelas ya? Sampai sini ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Diambil di website sarapanpagi.org, nama Allah sebelum masa Muhammad. Oke. Cukup jelas ya? Tutup deh. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa di dalam Yahudi ada 7 nama. Kata Yahweh ciptaan orang Kristen. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu satu nama dari berapa nama? Yang kita tahu gitu. Nah, berarti Allah itu nama kan? Itu berapa nama dari itu satu nama dari berapa nama? Asmaul Husna. Asmaul Husna berapa? 99. Tambah Allah berarti 100. Berarti Allah adalah satu nama dari 100 nama yang kita tahu gitu. Ya. Selain Allah ada 99 Asmaul Husna gitu. Ya. Jadi di dalam Islam kita mengenal 100 nama yang kita tahu. Tapi mungkin ada lagi kita belum tahu ya. Yang kita kenal 100 nama, salah satunya adalah Allah. Yang lain adalah Asmaul Husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan selanjutnya. Di dalam Yahudi tadi kita tahu ada 7. El, Eloah, Elohim, Elohai, Yod-Heh-Vav-He, El Shaddai, Sebaot. Ada 7 ya. Tetapi yang paling disucikan adalah yang Yahweh atau yang Yod-Heh-Vav-He atau sebutnya tetragrammaton. Tetragrammaton adalah 4 huruf yang paling suci. Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang konsep ketuhanan Kristen. Konsep ketuhanan Kristen yang mayoritas atau yang mainstream adalah Trinitas. Betul? Apakah Trinitas timbul begitu saja dari awal mula timbul kekristenan atau tidak? Ternyata tidak.
konsep Trinitarianisme itu melalui beberapa evolusi, ya. Beberapa yang kita kenal, yaitu ada sebelum menjadi Trinitas, ya. Tolong tampilkan, Dik. Itu ada yang pertama disebut dengan doketisme. Doketisme itu menganggap bahwa Yesus itu adalah wujud Tuhan di bumi, gitu. Oke. Yang kedua, ada separatisme. Separatisme itu adalah pemahaman bahwa Yesus itu menjadi Tuhan ketika dia dibaptis. Ketika dia disalib, yang diangkat itu Kristusnya, bukan Yesusnya. Jadi dipisahkan antara Yesus dan Kristus, gitu ya. Yang ketiga, itu adalah modalisme. Modalisme ini nanti kita akan bahas sedikit lebih banyak. Yang paling bertahan lama sebelum ada Trinitarianisme itu adalah kelompok modalisme. Ya. Modalisme itu dari kata mod, M-O-D-E, tahu ya, mod ya. Apa itu artinya? Peran lah ya, peran. Jadi ada peran Tuhan di surga, ada peran Tuhan di bumi gitu, teman. Mereka juga bisa menggunakan peran seperti ini. Misalnya contoh, Fikri, misalnya kalau di kampus sebagai mahasiswa, di rumah sebagai anak, di lingkungan masyarakat, RT misalnya sebagai apa? Karang Taruna misalnya gitu ya. Nah, kayak gitulah, kayak jabatan gitulah. Seperti itu modalisme ya. Baru yang terakhir kelompok atau pemahaman Trinitarianisme. Trinitarianisme itu adalah pemahaman yang memahami bahwa Tuhan itu mempunyai 3 pribadi. 3 pribadi, tapi ketiga-tiganya sama-sama Tuhan. Atau ini bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya, jadi akidahnya begini. Trinitarianisme itu. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham? Kalau enggak, bilang aja enggak gitu. Kalau bilang paham malah bahaya itu. Ya, saya ulang nih. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham? Ya. Berlanjut lagi akidahnya. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tetapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham? Ada yang paham? Kayak ajudan pribadi. Ya. Jadi itu akidahnya begitu. Jadi Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi tiga-tiganya Tuhan gitu. Paham? Oh, paham. Tiga-tiganya Tuhan, tapi bukan. Iya. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya, saya ulang nih. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiga-tiganya ini sama-sama Tuhan gitu. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ini akidahnya begitu. Trinitarianisme nih ya. Jadi memang akhirnya pemahaman ini, Trinitarianisme ini yang akhirnya ditetapkan menjadi akidah utama. Menjadi akidah utama daripada kalangan Kristen mayoritas gitu. Ya. Kelompok-kelompok yang lain otomatis kalah dengan sendirinya gitu. Di luar daripada Trinitarianisme yang menjadi akidah utama, kita sudah belajar ada Arianisme kan? Ya kan? Arianisme waktu perpecahan Kristen kan kita sudah tahu kan? Kalau di Arianisme Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah ciptaan. Menurut Arianisme ada masa Yesus tidak ada gitu. Yesus adalah ciptaan, tapi dia ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tetapi dia bukan Tuhan. Nanti ada lagi aliran apa? Gnostik. Ya, Gnostik itu yang sebenarnya kurang lebih mirip-mirip dengan yang Doketisme, tapi ada perbedaannya. Kalau Gnostik itu memandang semua materi yang ada di bumi itu adalah jahat gitu. Tetapi aliran Gnostik ini juga ada yang istilahnya apa ya? Yang disebut dengan Basilidean. Ada kelompok Kristen yang Basilidean, kita sudah tahu ya. Di bagian itu ada kan? Kelompok-kelompok itu yang tumbuh subur antara akhir abad pertama, abad kedua, yang malah tumbuh suburnya di Mesir. Mereka yang mempercayai bahwa yang disalib bukan Yesus,
penyaliban Yesus hanya ilusi. Yang disalib adalah Simon orang, ada yang hafal? Ada yang tahu? Apa? Simon orang yang memanggul salib Yesus apa? Simon orang Kirene. Ada tulisannya, di Bible juga ada. Simon orang Kirene. Kirene ya, bukan Cinere ya. Ya. Kelompok Basilidian ini yang menganggap yang disalib adalah Simon orang Kirene, bukan Yesus. Ya. Ini di luar Trinitarianisme. Oke. Selanjutnya sejarah perpecahannya kan kita sudah belajar di pertemuan yang kedua kalau nggak salah kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Ini sebelum kita masuk ke dalam materi yang utama, yaitu siapa nama Tuhan. Ada yang mau tanya? Tentang yang tadi konsep yang Trinitarianisme itu. Kan ada mereka bilang yang rumit tadi itulah yang kau sampaikan kan. Ada nggak yang pernah mungkin ketemu dari mereka itu, mereka analogikannya mudah itu gimana gitu biar Saya dulu waktu jadi Kristen, waktu saya masih kafir. Loh iya dong. Iya. Waktu saya masih jadi Kristen, saya menganalogikannya seperti ini. Bapa itu seperti matahari. Yesus itu seperti sinarnya, panas yang kita rasakan di kulit itu Roh Kudusnya. Saya dulu menganalogikannya begitu. Ada lagi nanti yang menganalogikan begini. Trinitas itu seperti air. Bisa berupa apa? Es batu, nanti bisa berupa uap, ya kan? Bisa berupa air. Itu salah satu analoginya seperti itu. Itu analoginya. Ya, menurut yang menganalogikan mungkin masuk akal, tapi kalau diteliti masing-masing zatnya namanya udah beda. Walaupun unsurnya sama, tapi sudah ada perbedaan dalam zatnya gitu. Tapi kalau kayak tadi saya menganalogikan pertama matahari, sinar, panas, kira-kira gimana? Masuk nggak analoginya? belum kurang. Coba Sangga, kurangnya di mana? Ya kan beda. Beda apa? Matahari ya, secara matahari itu kan emang asalnya gitu. Cuman kalau yang disampaikan kita kan udah beda. Panas, cahaya itu kan udah beda. Kayak ya apa bedanya apa? Gimana ya? Kan berasal dari matahari. Kalau ibaratnya durian gitu. Durian itu barangnya, baunya kan udah beda lagi. Emang berasal dari situ, cuman udah beda lagi, udah tercampur. Setidaknya udah bau itu kan bukan apa? Udah tercampur sama udara apa segala macam gitu. Dan yang panas dari matahari ke bumi itu kan udah tercampur sama udara dan lain-lainnya. Campur apa? Debu. Debu juga kalau di Bekasi kan. Ya, itu ya. Itu adalah analogi-analogi yang dicoba digunakan oleh kalangan kekristenan untuk menggambarkan atau mewakili Trinitas gitulah. Mau diutak-atik gatuk sekalipun, tetap akhirnya tidak akan masuk logika kita gitu. Tetap tidak akan masuk. Yang paling bisa diterima adalah nih bahwa ajaran Trinitas itu berasal dari penganut pagan. Karena ada lebih dari satu pribadi, yaitu 3 pribadi. Ya. Pertanyaan, pernah nggak ada yang bertanya, kenapa pribadinya kok 3 gitu? Kenapa nggak 4, kenapa nggak 10, kenapa nggak 20, kenapa nggak 100 gitu? Kenapa mentok di 3 gitu? Ada yang pernah nanya begitu? Harus nanya dong. Nah, kenapa kita harus tahu kenapa 3? Kita harus belajar ke belakang. Ada seorang filsuf ya Yunani namanya Aristoteles, pernah dengar? Iya. Aristoteles mengatakan begini. Menurut orang-orang Pitagoras, pernah dengar Pitagoras? Yang belajar matematika pasti harusnya tahu Pitagoras kan? Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta itu dibatasi hanya dengan 3. Awal, tengah, akhir. Oke. Maka kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Halo, nyambung nggak? Oke. Di Sumeria, di Babilonia, di Persia, India, Mesir, Eropa. Ini kan kalau saya gambarkan peta Makedonia ya.
atas Eropa, sini Sumeria, Babilonia, Persia, turun ke sedikit ke sono India, ke sini Mesir. Ini semuanya ribuan tahun yang lalu sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Tahu triad? Triad, tiga, at itu kesatuan gitu. Tiga kesatuan gitu. Jadi menyembah tiga dewa sebagai satu Tuhan gitu. Oke. Trimurti gimana? Tuhannya berapa? Kalau Trimurti? Tiga. Menurut orang Hindu Tuhannya satu. Tetapi Brahma itu bisa menjelma menjadi Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Tapi Paham? tiga pribadi berbeda. Iya, tiga pribadi yang berbeda. Kan saya bilang triad. Nanti di Sumeria juga ada tiga. Ada siapalah, saya lupa namanya lah. Nanti di Persia juga ada tiga. Di Babilonia juga ada tiga. Ada Tamus, Namrus, Semiramis. Ya kan? Nanti di Mesir ada Osiris, Horus, Ra, Isis lah. Nanti di Eropa ada Dewi Madonna yang dilambangkan dengan tiga muka. Tiga dewi. Semuanya tiga. Nggak ada yang empat, nggak ada yang lima gitu. Semuanya tiga. Terus kalau Kristen dengan trinitasnya tiga juga, kira-kira kebetulan nggak itu? Enggak. Kira-kira kebetulan nggak? Mungkin. Kalau semuanya tiga atau triad, terus Kristen juga tiga, apakah kebetulan nggak kira-kira? Enggak. Udah jelas ngikut. Pasti sudah ada pengaruh kan? Ya. Karena daerahnya situ-situ juga gitu. Bukan daerah yang luar jauh di Indonesia misalnya. Daerahnya sama di situ, semuanya tiga, terus tiba-tiba nongol Kristen di abad ke-4 juga dengan tiga pribadi. Mungkin nggak Kristen bukan pagan gitu? Enggak mungkin. Oke. Terus, ini kita jadi bicara sedikit menjauh dari materi nggak apa-apa? Apa-apa. Apa ya? Buka Bible. Ini penting juga nih ya, supaya teman-teman tahu nih ya. Jadi pertanyaannya, mungkinkah Kristen bukan pagan gitu? Ya, tadi satu ya, udah tiga pribadi udah ya. Ya. Buka Matius. Matius pasal 27. Nanti juga ditampilkan di situ. Ayat 51, 52. Wow, di laptop bukannya ya, keren ya. 5152. Coba dibaca. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lanjut. Terus. 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Coba, yang dipahami apa dari cerita itu? Setelah Yesus bangkit, Mereka kenapa? Yesus. mayat-mayat orang kudus. Ya, Mayat itu berarti udah mati belum? Udah. Ini bangkit, keluar dari kubur, masuk kota kudus, menampakkan kepada orang banyak. Orang mati, bangkit dari kubur, nggak usah banyak-banyak lah. Ini kan banyak nih. Nggak usah banyak-banyak lah, satu aja lah di Bekasi lah, di Tambun lah misalnya. Ada yang bangkit dari kubur misalnya. Heboh nggak kira-kira? Masuk ke dalam kota kudus. Kota kudus yang masuk kan Yerusalem. Ini cerita cuma ada di Matius. Di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita, Yakobus nggak pernah cerita, Petrus nggak pernah cerita, Yohanes nggak pernah cerita gitu. Yang cerita cuma di Gospel Matius. Dari mana kira-kira cerita ini? Ada mayat bangkit dari kubur, mayat hidup tuh apa namanya? Zombie. Mayat hidup bangkit dari kubur, masuk kota kudus, memperlihatkan banyak orang. Pertanyaannya, udah memperlihatkan banyak orang, apakah mereka makan minum lagi? Terus apakah mereka hidup seterusnya atau balik ke kubur? Nggak ada keterangan di sini ya. Tapi cerita ini cuma ada di Matius, tidak ada di gospel lain. Paulus nggak pernah cerita. Yang dianggap rasul-rasul juga nggak pernah cerita. Jadi dari mana cerita ini? Ternyata cerita ini persis sama dengan festival yang namanya Festival Antesteria di Yunani.
ada festival Antesteria di Yunani yang memperingati kebangkitan orang mati masuk dalam kota. Gitu. Apakah kebetulan penulis Matius ini menceritakan cerita seperti ini kebetulan nggak pagan gitu? Oh itu upacara paganisme itu. Itu kan festival Yunani kan pagan. Kepercayaan Yunani Romawi kan pagan. Nah, ini ada cerita festival Antesteria di Yunani yang masuk dalam gospel. Jadi kebetulan pagan nggak nih kalau begini? Kan saya cuma nanya gitu. Kira-kira gitu. Ya kan? Oke, sekarang buka lagi Yohanes. Yohanes pasal 6. Pasal 6 ayat 51. Dari mulai berapa ya? 51 kalau nggak salah. 51. Coba dibacain. Akulah roti hidup. Nah, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekarang, di Mesir, itu juga ada enkripsi ya. Tahu enkripsi ya? Di dalam peti mati di dalam Mesir itu, ada tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan itu disebut dengan enkripsi peti mati gitu. Orang Inggris bilangnya coffin text gitu. Ya, coffin kan peti mati kan. Ada tulisan-tulisan begini nih. Coffin text, spell nomor 22. The valley gives you bread from the burial of her father Osiris. Ya. Pertama nih ya, Osiris ya. Yang kedua, coffin text, spell nomor 67. Katanya begini. Your loaves itu apa? Roti juga. Are Osiris. Ya. Ada lagi coffin text, spell nomor 394. Mau catat nih. My blood is drunk, even my redness. You are wine. You are not wine, but the gods of Osiris. Jadi, tubuh dan darah Osiris, dewa Osiris, juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Kira-kira cerita ini kebetulan nggak pagan gitu? Karena Osiris tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Yesus juga tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur ini atau makan tubuh dan darahku memperoleh apa? Hidup yang kekal. Mirip nggak? Kebetulan nggak pagan? Kira-kira gitu ya. Ini saya bacakan lagi. Ada namanya Pyramid Text Utterance nomor 610. Your eyes are opened by the earth. Your limbs are gathered. Raise yourself up when the great bread and this wine like water were given to him. Tubuh dan darah dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan darah Osiris juga memperoleh kehidupan. Itu lebih tua. Jauh lah. Ya. Oke. Kira-kira 300 tahun sebelum tahun Masehi, itu ada Tuhan yang diangkat oleh Raja Ptolemy di Mesir. Siapa? Nama Tuhannya Serapis namanya. Nama Tuhannya Serapis. Diangkat menjadi Tuhan oleh Raja Ptolemy di Mesir tahun 305 sebelum Masehi. Di kuil Serapis itu ada lambang seperti ini, kayak gini, cuman atasnya agak bulatan gini. Pernah lihat? Nah. Ada inskripsi ini begini. Ketika kuil Serapis dirobohkan dan dibongkar, ditemukan di dalamnya
terukir di atas batu karakter tertentu yang mereka sebut hieroglyphics berbentuk salib. Tahu hieroglyphics ya? Hieroglyphics itu simbol-simbol yang ada di dalam Mesir kuno ya. Baik orang Kristen dan penyembah berhala saat melihat mereka menyesuaikan dan menerapkannya pada agama masing-masing. Karena orang Kristen mengklaim karakter ini secara khusus sebagai milik mereka, tetapi orang-orang kafir atau pagan menuduh bahwa itu mungkin mirip dengan Kristus dan Serapis. Itu adanya di buku Ecclesiastical Histories pasal ke-28, tulisan Socrates Scholasticus. Pernah dengar Socrates? Nah, berarti lambang salib antara Serapis dan Yesus atau Kristen mirip kan, cuman beda di atasnya ada yang Serapis ada bulutan, yang kalau yang Kristen nggak ada bulutannya gitu. Dan kalau di Kristen juga beda, kalau yang di Protestan tidak ada patung Yesusnya, kalau di Katolik ada patung Yesusnya, salibnya gitu. Kira-kira kebetulan salib ATM amati tiru modifikasi. apa? ATM Apa tuh? amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Ada aja istilahnya. Saya cuma nanya, kebetulan nggak sama gitu, kebetulan pagan nggak gitu. Ya, udah berapa tadi tuh? Udah berapa tadi? 3 pribadi. Tubuh dan darah, anggur dan roti. Apalagi tadi? Ini apa tadi? Salib, ya kan? Dewa Osiris. Iya, tadi yang Osiris kan tubuh dan darah kan? Oke, terus apa lagi? Zombie ya, zombie kan? Berarti apa? 3 pribadi, zombie, apa? Roti dan anggur. Keempat salib. Udah 4 tuh. Apakah kebetulan gitu loh? Kira-kira. Oke? Terus, ini ada buku ini nih. Sebentar. Tadi berapa? 4 ya? Catat ya. Ini ada buku First and Second Apologies. Penulisnya Justin Martyr. Ada yang tahu Justin Martyr? Ini bapak gereja nih. Ya, ini bapak gereja loh nih. Ini menulis begini. Di pasal yang ke-21, Analogies to the History of Christ. Analogi-analogi terhadap sejarah Kristus, ya. And when we say also that the word, dan ketika kita berbicara juga mengenai word itu apa? Firman, ya. Who is the firstborn of God, yaitu yang anak sulung dari Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan seks atau hubungan badan. And that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kami, was crucified, disalibkan, and died, mati, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke langit. Langit ya, bukan surga ya. We propound nothing different. We propound nothing different apa? Kami menyatakan tidak ada yang berbeda. Ya, we propound nothing different. Kami menyatakan tidak ada yang berbeda from what you believe, dari apa yang kalian percayai, regarding those whom you esteem, mengenai mereka-mereka yang kalian hormati, sons of Jupiter, putra-putra Jupiter. Yesus putra Jupiter, disamakan analoginya. Justin Martyr. Apakah kira-kira kebetulan? Oke.
Tulisan ini udah lama. Tulisannya lama dari abad ke berapa ya? Buku ini ditujukan kepada putranya sendiri dan juga kepada Senat Romawi. Kalau nggak salah tuh di abad ke berapa ya? Itu buku tulisan lama yang di Ya ini tulisan zaman dulu, zaman abad-abad awal. Coba gereja melakukan penelitian. Iya. Nih ditujukan kepada Emperor Titus Aelius, Adrianus Antonius Pius, Augustus Caesar, dan kepada putranya Vericimus the Philosopher, dan juga kepada Lucius the Philosopher. 5 berarti ya tadi ya. Ini ada buku nih, The Greatest Celestial Deception, yang menulis Sam Oputa. Sam Oputa ini bukan orang Muslim nih. Oke. Mitra, ada yang tahu Mitra? Dewa Mitra. Nah, Mitra yang berasal juga dari Persia. Persia tuh, jadi di Persia tuh ada menyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra ini dibawa ke Romawi gitu. Romawi juga akhirnya menyembah Dewa Mitra selama ratusan tahun gitu. Oke. Jadi ini maksud Mitra ini adalah Dewa Mitra. Mitra, like Jesus, seperti Yesus, was venerated, dihormati, as the way, jalan, the truth, kebenaran, the life, kehidupan, the light, terang, the word, firman, the son of God, putra Tuhan, and as the good shepherd, dan juga sebagai gembala yang baik. Pernah dengar Yesus juga gembala yang baik? Iya kan? Mitra juga begitu. Dihormati sebagai jalan, kehidupan, dan kebenaran, terang dunia, dan gembala yang baik. Oh mirip ya? Kira-kira gimana? Ini Dewa Mitra nih. Kebetulan? Ini saya bukan mencoba mempengaruhi siapa-siapa, bukan. Ini ada datanya gitu. Saya cuma bacain gitu. Ya. Dan itu orang-orang mereka sendiri yang nulis. Dan ini orang-orang dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan. Bapak-bapaknya. Belum lagi ini ada buku The Confession, Saint Augustine. Saint Augustine juga bapak gereja. Ya. Di sini di buku ke-7. Buku ke-7 nih. Ini udah saya tandain nih ya. Ini saya bacakan aja secara cepat ya, supaya nggak buang waktu ya. Thou procured for me by means of one puffed up with most unnatural pride certain books of the Platonists. Tahu Platonis? Plato. Tahu Plato? Gurunya Philo gitulah. Kan ada Philo, atasnya Plato, atasnya Aristoteles gitu. Ya, ini filsuf-filsuf semua. Jadi, ada beberapa buku dari kalangan Platonis translated from Greek into Latin, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, dan maka itu saya membaca, not indeed in the very words, not indeed in the very words, artinya bukan dalam kata-kata yang sama persis, but the very same purpose, tapi dengan tujuan yang sama. Ya. Enforced by many and diverse reason, dikuatkan dengan begitu banyak dan alasan-alasan yang berbeda. That in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini kan Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu Allah. Ya. Apa ini? The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Nah, ini yang ayat-ayat yang di Yohanes 1, ayat 1 sampai 2 dan seterusnya. Ini diambil dari buku-buku Platonis. Gitu. Nah, kalau Platonis apa? Kan sama juga, Yunani kan? Filsuf Yunani gitu. Sama gitu. Berapa tadi? 7. Kebetulan nggak, Pak Gan, kira-kira? Terus ada lagi. Ini ada buku nih, The World's 16 Crucified Saviors. Jadi ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Christianity before Christ. Jadi kekristenan itu konsepnya adalah ada Tuhan yang disalib, ada juru selamat yang disalib gitu.
yang dituhankan gitu. Banyak di sini. 16. Banyak juga loh. Ada satu aja. Kan sudah ini kan. Ini ada 16 loh. Nanti kalau yang mau tahu ininya detailnya bisa baca di sini ya. Tadi saya mau bacain apa ya? Nah ini. Tadi yang dikatakan oleh siapa? Saint Augustine itu dibenarkan oleh Bible. New American Bible. Yohanes 1:1. Yohanes 1:1. Ini ada catatan nih di bawah nih. Ya, yang saya kasih ada tanda warna kuning nih. Jadi dari yang in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ini adalah ternyata Hellenistic philosophy. Jujur nih, Hellenistic philosophy. Jadi tidak terlepas yang namanya kekristenan itu memang tidak terlepas dari pagan. Oke. Bahkan ini anak misionaris nih. Anak misionaris nulis buku seperti ini. Yang nulis anak misionaris loh. Namanya Arthur Weigel. Jujur dia. Ini udah lama sekali bukunya. Kira-kira di awal abad 19 kalau nggak salah. Ya. Banyak yang dia sebutkan bahwa di dalam kekristenan itu ritual-ritualnya itu memang tidak bisa dipungkiri, itu adalah ritual-ritual pagan. Kalau mereka yang bilang percaya. Ya. Ya bukan saya yang bilang loh ya. Ini yang ngomong dia loh. Bahkan ada lagi nih. Nah, cuman ini saya lagi baca nih, belum selesai nih. Homeric Epics. Markus. Jadi Gospel Markus yang disadur oleh Matius dan Lukas, yang Markus ternyata juga menyadur dari tulisan-tulisan Homer mengenai Dionysus. Dionysus adalah raja Iliad yang membantu apa namanya? Dalam cerita kota Trojan, pernah dengar Trojan? Troya gitu. Oke. Ini saya lagi baca, nanti tunggu kajiannya. Oke. Ada berapa tadi? 7 atau 8? Udah banyak ya? Oke. Terus di Markus atau di dalam kekristenan itu kan mengatakan bahwa Yesus itu kabar baik gitu kan. Kabar baik itu bahasa Yunaninya evangelion, kabar baik. Kata evangelion itu kalau di dalam tradisi bangsa Yunani atau Romawi itu sebenarnya awalnya kabar baik karena menang perang gitu. Karena kan mereka kan invasi kemana-mana gitu kan. Tetapi kelahiran Kaisar Augustus dan juga kelahiran Julius Caesar, tahu ya? Itu dua-duanya juga disebut sebagai kabar baik. Ada inskripsinya. Bentar ya. Bentar, kabar baik mana kabar baik? Inskripsinya namanya Ephesus Inscription. Inskripsi Ephesus gitu ya. Descendant of Ares and Aphrodite, the God who has become manifest and universal savior of human life. Oh. Julius Caesar disebut sebagai juru selamat semua manusia. Dia adalah keturunan Ares dan Aphrodite, Tuhan yang telah menjadi nyata dan penyelamat universal kehidupan manusia. Yesus juru selamat semua umat manusia. Julius Caesar juru selamat semua manusia. Kira-kira kebetulan? Kaisar Augustus ada di Priene calendar inscription. The birthday of the god has been for the whole world. The beginning of good news concerning him. Ini mengenai Kaisar Augustus. Jadi hari kelahiran dewa bagi seluruh dunia adalah awal dari kabar baik tentang dia.
Kalau di Markus yang versi dulu, Markus itu ada kata-kata kabar baik. Coba kita lihat di Markus yang di Bible yang baru. Nah, kalau di sini tulisannya inilah permulaan Injil. Kalau di situ apa? Markus 1. Inilah permulaan Injil. Inilah permulaan Injil. Coba saya cari ya. Ada nggak Bible yang? Ya memang Injil itu artinya kabar baik. Yang ini ada di situ. ND ada. Saya juga ada ND. Satu. Markus 1, coba. Nah, kalau di sini inilah permulaan kabar gembira gitu loh. Sama artinya, kabar baik, kabar gembira, sama. Ya, jadi ini sama dengan yang dianggap juru selamat yaitu Julius Caesar, Kaisar Agustus, yang pengikut-pengikut pagan digunakan istilah yang sama untuk Yesus gitu. Yang Julius Caesar juga juru selamat untuk manusia, yang Yesus juga juru selamat untuk manusia gitu. Kira-kira gimana? Betulan? Oke. Terus ada lagi begini. Ada yang namanya pernyataan iman ya, daripada yang dianggap sebagai rasul-rasul itu disebut sebagai Apostle Creed. Dikatakan begini, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was crucified, died, and was buried, and He descended into hell. The third day He arose again from the dead. Ya, tahu kira-kira artinya? Perlu diterjemahin nggak? Kenapa dia itu dasar buat gimana? Enggak, ini descended diturunkan. Kalau naik ke heaven, turun ke hell dong. Memang akidahnya mereka kan begitu. Jadi Yesus dianggap turun ke dunia orang mati, kemudian dia mengalahkan maut, dia baru bangkit lagi di hari ketiga. Ini kan akidah mereka begitu. Saya terjemahkan ya. Saya beriman kepada Yesus Kristus, Putra tunggalnya, Tuhan kami yang disalib, wafat, dan dikubur. Dia turun ke dalam neraka, hari ketiga dia bangkit lagi dari kematian. Ini pernyataan namanya Apostle Creed, ya, pernyataan iman rasul-rasul. Ini ada inskripsi di Sumeria, ya, Sumeria kuno. Ada Dewi Inanna namanya. Dewi Inanna tulisannya setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris begini. From the great heaven, Inanna set her mind on the great below. Inanna abandoned heaven, abandoned earth, and descended to the underworld. After 3 days and 3 nights had passed, thus let Inanna arise. Terjemahnya, dari surga yang agung, Inanna mengarahkan pikirannya kepada yang besar di bawah. Inanna meninggalkan surga, meninggalkan bumi, dan turun ke dunia bawah setelah 3 hari 3 malam berlalu. Demikianlah Inanna bangkit. Gimana? Kebetulan? 3 harinya juga sama. Sama persis. 3 harinya sama, turun ke dunia orang mati juga sama, bangkit hari ketiga juga sama. Ya. Udah berapa jadi itu? 8 apa 9? Oke ya. Jadi ya memang tidak bisa, sulit sekali disangkal bahwa kekristenan memang tidak terlepas dari paganisme. Seorang uskup di abad keempat yang dijuluki Santo, namanya Santo Gregory Nyssa, mengatakan dalam bukunya Oration Catechetica ya, buku 3 ya. Saya langsung terjemahin aja nih. Karena kebenaran melewati rata-rata 2 konsepsi ini. 2 konsepsi ini maksudnya yang satu Yudaisme, yang satu Yunani. Yudaisme monoteismenya, Yunaninya politeismenya. Ya. Di antara 2 konsepsi ini menghancurkan dari setiap bid'ahnya gitu. Dianggap kesesatan kan bid'ah kan. Masing-masing saling menghancurkan kesesatannya, namun menerima apa yang berguna darinya masing-masing. Yang masing-masing berguna diterima, yang dianggap sesat dihancurkan.
Dogma Yahudi dihancurkan oleh penerimaan kata dan dengan percaya kepada roh, sementara kesalahan politeistik dari aliran Yunani dihilangkan oleh kesatuan alam yang membatalkan imajinasi pluralitas ini. Gitu. Ini adanya di buku Oration Kateketika, buku ketiga. Jadi, seolah-olah jadi gini, monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani, ini disatukan. Gini. Ya, disatukan. Jadi yang namanya monoteisme dengan politeisme, kalau sama-sama disatukan menjadi monopoli gitu. Gitu kan? Ada mononya, ada polinya. Monoteismenya, politeisme. Disatukan jadi apa dong? Monopoliteisme gitu berarti ya. Iya kan? Mononya dari Yahudi, polinya dari Yunani. Jadi semacam kayak percampuran konsesi gitulah. Ini punya konsesi dicampurkan. Ada monoteismenya tapi juga ada politeismenya. Jadilah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah, ya jadinya monopoliteisme gitu. Oke. Jadi tidak bisa murni monoteisme, tapi juga tidak murni politeismenya. Tetapi pagannya tidak bisa disembunyikan gitu pagannya. Jelas ya? Kalau mau ditambahin lagi sih ada masih banyak sih referensinya. Cuman habis nanti waktunya. Cukup ya? Oke, kita lanjutkan ya di topik awal. Ini malah nggak dibahas di topik awal ini. Topik awalnya adalah nama kan? Nah, kalau saya mungkin akan bahas sedikit mengenai yang tadi modalisme ya. Tolong ditampilkan, Rik. Modalisme dan monarkianisme adalah dua ajaran keliru. Keliru menurut siapa? Menurut aliran utama, yaitu Trinitarianisme ya. Tentang sifat Allah dan Yesus Kristus yang muncul pada abad kedua dan ketiga. Modalisme itu menganggap Allah sebagai satu pribadi, bukan 3 pribadi. Dan percaya bahwa Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah bentuk atau jelmaan lain dari pribadi yang sama. Nah, bedanya dengan Trinitarianisme berarti apa? Kalau Trinitarianisme menganggap 3 pribadi, tapi kalau di dalam modalisme ini pribadi cuma satu. Ya, hanya menjelma gitu ya. Mewujudkan diri gitu. Jadi kalau begitu apa? Kalau pribadinya satu tapi dia bisa menjelma atau berubah wujud itu artinya apa? Istilahnya apa? Multiplikasi gitu. Siluman. Hah? Menjelma kan? Siluman. Pribadinya satu gitu menurut orang-orang modalisme. Tapi dia bisa menjelma menjadi bentuk yang lain gitu. Siluman. Multiplikasi ya berarti. Atau gimana? Ini istilahnya Allah telah mewujudkan diri sebagai Bapa secara utama dalam Perjanjian Lama, sebagai Sang Putra secara utama dalam pembawaan Yesus sampai kepada kenaikannya, dan sebagai Roh Kudus secara utama setelah kenaikan Yesus ke surga. Kalau monarkianisme atau kepemimpinan tunggal, itu mempercayai kesatuan Allah sedemikian rupa sehingga ia menolak kodrat Tritunggal. Kalau modalisme dan monarkianisme itu berpegang pada doktrin patripasianisme, sebuah ajaran bahwa Allah Bapa juga menderita di atas salib dengan atau sebagai Sang Putra yang erat hubungannya dengan Sabellianisme. Jadi Sabellianisme memang berasal dari modalisme gitu ya. Nah, bentuk monarkianisme ada 2, ada dinamis, ada modalistis. Banyak banget ya. Kalau yang dinamis itu juga disebut adopsionis, paham yang keliru tentang kodrat Yesus bahwa ia bukan ilahi, melainkan pada waktu pembaptisannya dimampukan oleh Allah untuk melakukan berbagai mujizat. Kalau yang modalistis mengaku bahwa Yesus adalah Allah, tapi hanya karena Yesus merupakan salah satu jemaat Allah, lazim disebut Sabellianisme. Sedikit lebih paham ya berarti ya kita dengan gini ya. Menurut monarkianisme, logos atau yang ada di dalam Yohanes 1:1 itu, Logos Allah tidak mempunyai keberadaan yang terpisah. Istilah Alkitab Bapa, Putra, dan Roh hanya nama lain dari pribadi yang sama menurut monarkianisme. Oke. Masih banyak nih sebenarnya, tapi nggak usah semua lah ya. Ini saya mau membacakan ini aja. Ini menurut Trinitarianisme nih. Monarkianisme zaman sekarang itu denominasinya Pentakosta Kesatuan atau Oneness Pentecostalism. Tidak ada perbedaan antara pribadi dalam Allah Tritunggal gitu. Istilah Allahnya aja udah salah nih sebenarnya.
Yesus adalah Allah, tetapi ia juga adalah Sang Bapa dan Sang Roh. Nah, ini adalah aliran yang modalisme monarkianisme. Pemeluk Pentakosta Oneness ini mengajar bahwa Allah mampu mewujudkan diri dalam 3 bentuk secara bersamaan, seperti halnya dalam pembaptisan Yesus dalam Lukas 3 ayat 22. Nah, kan ada di Lukas kan ada kejadian tuh. Yesusnya di sungai, ada suara dari langit, terus kemudian ada Roh Kudus berbentuk burung merpati gitu kan. Kalau Kristen bilang Tuhan mereka hanya satu, ini tiga-tiganya muncul secara bersamaan gitu. Nah, jadi kita tinggal tanya mekanismenya gimana tuh? Satu tapi bisa timbul atau muncul secara bersamaan dalam 3 bentuk yang berbeda gitu. Nah, kalau modalisme ini mengajarkan bahwa Tuhan mampu mewujudkan diri dalam 3 bentuk secara bersamaan gitu. Tapi kan bentuknya berbeda ya, bukan bentuknya sama ya. Yang satu suara dari langit, satu burung merpati, satu Yesus di sungai. Tetap semuanya masing-masing semuanya punya kelemahan berarti kalau gitu kan. Nah, kalau menurut Trinitarian, Tuhan yang Esa atau yang di Ulangan 64 itu kemudian berbicara mengenai 3 pribadi, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus di Matius 28:19. Sayang, sungguh sayang, Matius 28:19 ayat sisipan gitu. Atau ayat tidak otentik. Ya. Kemudian yang kedua, menurut orang-orang Trinitarian, Allah berada dalam 3 pribadi yang sama derajatnya, yang sama kekalnya. Yesus berdoa pada Bapaknya, Lukas 22:42, dan sekarang sedang duduk di kanan Sang Bapa di surga, Ibrani 1:3. Kemudian Sang Bapa dan Sang Putra mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Ada di Yohanes 14:26, 15:26. Modalisme dan monarkianisme modalistis merupakan teologi yang berbahaya karena yang diserang adalah kodrat Allah sendiri menurut orang Trinitarian ya. Ajaran apapun yang tidak mengakui Allah sebagai 3 pribadi yang berbeda tidaklah kitabiah. Wah, ini menurut orang Trinitarian. Menurut orang Saksi Yehova beda lagi. Menurut orang Oneness beda lagi. Ya, menurut orang Unitarian beda. Oke. Udah ditutup. Nah, sekarang kembali kepada masalah nama nih ya. Kalau yang Yahweh tadi kita sudah tahu bahwa kata Yahweh itu adalah ciptaan dari Kristen. Oke. Nah, sekarang berdasarkan literasi mereka sendiri nih. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan ya. Nah, ini tolong tunjukkan nih. Ini literasinya orang Kristen nih. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1, di situ ada 4 huruf yang kita kenal tadi dengan tetragrammaton ya, YOTVAV ya. Kalau di dalam sistem kekristenan itu Bible-nya mereka berikan strong number namanya. Strong number itu adanya yang di sebelah kirinya nih, yang 3068 nih. Ya, ini ada 3068 nih. Namanya strong number. Ini 4 huruf kan? Kristen menulisnya dengan Yahweh. Gitu. Oke, kita lihat. Ada yang menulis dengan Jehovah, ada yang menulis dengan Allah. Ini dalam Bible Kristen bahasa Arab nih. Tadi kan nomornya kan 3068 kan? YHWH kan? Yahweh itu apa? The proper name of the God of Israel. Ada yang bisa terjemahin? Nama pribadi. Siapa? Tuhan bangsa Israel. 4 huruf ini, YOTVAV, ini adalah proper name. Proper name itu nama pribadi. Ya. The proper name of the God of Israel. Terus, kekristenan itu ada yang mengklaim begini, bahwa nama Tuhan dalam Kristen itu adalah Yesus. Gitu. Ya, karena memang kan Yesus sebagai sosok yang dituhankan oleh Kristen. Mereka menganggap bahwa kata Yesus ini sama dengan kata YOTVAV ini. Karena apa? Karena kata Yesus itu mengandung arti Tuhan menyelamatkan. Oke. Tapi dari literasi ini sendiri, kalau kita lihat, ini sebelum ke Yehosua, saya tunjukkan ada kata Yesua. Yesua sama Yesus itu sebenarnya sama kalau dalam bahasa Ibrani ya. Strong number-nya 3442.
itu juga proper name, tetapi yang dimaksud proper name di sini adalah nanti ada gini, bisa diketahui. Manusia. Enggak, ini nama manusia juga. Ada Yesua sama dengan Yosua, penerus Nabi Musa. Ada juga 3443, Yesua ini adalah imam besar setelah pembuangan Babel. Ada yang namanya Yesua juga. Nah, ada Yesua dengan 344, 3444 ya. Artinya keselamatan. Oke. Nanti ada lagi Yehosua. Nah, Yehosua ini yang disebut sebagai nama Yesus gitu. Strong number-nya 3091. Yehosua itu adalah artinya the Lord is salvation, artinya Tuhan menyelamatkan. Didefinisikan juga Yehosua itu sebagai nama penerus Musa atau nama seorang anggota orang Israel. Ya. Jadi Yehosua itu adalah proper name. Tetapi di sini tidak ada keterangan bahwa Yehosua itu artinya Tuhannya bangsa Israel kan? Beda kan? Jadi Kristen membuat strong number sendiri untuk membedakan antara Yod-Heh-Vav dengan Yehosua. Tetapi kekristenan yang tidak menggunakan strong number ini di Indonesia nih atau di seluruh dunia lah menganggap bahwa Yehosua itu adalah nama daripada Yod-Heh-Vav gitu. Padahal strong number-nya beda, artinya pun beda gitu. Kita kembali lagi ke tadi yang 3068 nah ini. Beda kan? Proper name of the God of Israel. Kalau yang Yehosua, the Lord is salvation artinya, atau penerus Musa, juga nama seorang anggota Israel. Jadi kalau yang Yehosua itu benar-benar nama orang, kalau yang Yod-Heh-Vav tadi adalah nama Tuhan. Beda ya? Oke, tutup Bre. Jadi, paham sampai sini? Paham ya? Sebentar, saya akan ke sini nih setelah ini nih. Nah ini, tolong tambahin. Jadi kalau Yesua tadi kita anggap sebagai namanya artinya Yahweh menyelamatkan. Jika Yesus itu berarti Yahweh menyelamatkan, maka Yesus Tuhan. Jadi bagaimana dengan yang ini, nama-nama ini? Ismail. Ada kata Tuhan di dalam kata Ismail. Immanuel. Karena kan tadi kita tahu kan, El juga kan nama Tuhan kan? Yang artinya Tuhan menyertai kita. Kemudian Elijah, ada L-nya juga. Kemudian Gedalia, ini juga artinya Allah yang besar. Netanyahu, itu pun juga artinya Allah memberi. Tofia, artinya Allah yang baik. Hezekia, itu artinya Allah yang perkasa. Kalau ada nama-nama orang Yahudi yang mengandung nama Tuhan, apakah mereka mau langsung menuhankan orang-orang ini? Kan tidak. Tapi kenapa Yesus yang dianggap artinya Tuhan menyelamatkan dianggap Tuhan gitu? Tahu ya poinnya ya. Gitu. Orang-orang Israel itu sudah terbiasa menggunakan nama yang dimana dalam namanya itu ada kata Tuhannya gitu loh. Ya, Israel ada juga kata Tuhannya, L-nya itu, gitu. Iya. Isra apa? Perjalanan. Nah, Ismail, Isma apa? Mendengar nama, mendengarkan, bisa. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang memang namanya tuh mengandung kata Tuhan. Kalau hanya karena artinya Yesus itu ada kata Tuhannya, terus dianggap Yesus sebagai Tuhan, lalu itu bagaimana ceritanya dengan nama-nama yang menggunakan kata Tuhan? Maksudnya gitu. Samuel, Elia, Elisa, semuanya ada L semua kan? Mikael, Rafael, Gabriel, ya, ya,
Paham ya sampai sini ya? Oke, tutup dulu nih. Taruh minum dulu nih. Oke. Nah, sekarang tampilkan lagi nih. Tadi kan saya mengatakan kata Yesus atau Yesua atau Yosua itu kan sama sebenarnya kan. Di dalam Bible itu ada yang namanya Yesua bin Yosadak, Esra 3 ayat 2. Yosua bin Nun, penerus Yesus, Nehemia 8:17. Yesua bin Azanya, Nehemia 10:10. Yesus Barabas, Matius 27, 16, 17. Kalau mau menggunakan standar karena kata Yesus artinya Allah menyelamatkan maka Yesus Tuhan, terus Yesus yang ini gimana ceritanya gitu? Mau diapain gitu? Nggak kasihan gitu? Nggak dianggap Tuhan gitu? Maksudnya gitu poinnya ya. Nah ini, oke, tutup dulu. Itu poinnya gitu. Sekarang kita masuk ke dalam ini. Tampilkan nih. Rabi Saadia Gaon itu adalah rabi yang sangat dihormati ya dalam Yahudi. Itu menerjemahkan yang tadi kita sebut tetragrammaton ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Allah. Ini karyanya. Itu diterjemahkan tuh. Nah, kalau tahu sih hebat ya. Yang saling keren tuh kan nama kan? Betul nggak? Oke. Ini pertama nih ya. Ini Yahudi menerjemahkan tetragrammaton ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada kamusnya nih. Udah pernah lihat kan? Pernah ya? Oke, saya nggak usah tunjukin lagi. Itu saya kotak tuh. Ismu, al-zat, al-wajib, al-wujud. Berarti nama kan? Ismu kan? Ini Kristen Arab nih. Ini Kristen Arab nih. Suatu nama zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Kristen Arab menganggap kata Allah itu adalah nama pribadi. Nama pribadi dari suatu zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Berarti nama ya. Oke. Di dalam Alkitab Kristen Ortodoks kompilasi Dr. Butros Abdul Malik di sini juga menggunakan kata Allah sebagai apa? Sebagai nama juga. Ya. Berikutnya, nah itu tuh masih ada kelanjutan itu sama tuh. Nama ya, bisa pastiin. Sefer Tehilim atau Mazmur, ya, Imtargum, Perus Rabi Saadia Gaon. Di sini juga menggunakan kata Judeo-Arabik tuh. Itu kan kata Alef, Lam, Lam, Ha tuh, yang dilingkarin. Bacanya apa? Allah. Menggunakan bahasa Ibrani, tetapi dibacanya jadi bahasa Arab gitu. Menggunakan hurufnya huruf Ibrani. Bacanya Allah. Ibrani itu dari kiri ke Sama dari kanan ke kiri. sama seperti bahasa Arab. Seperti bahasa Arab. Iya. Jadi kalau dari kanan Alef, Lam, Lam, Ha. Bahasa Arabnya sama kan? Alif, Lam, Lam, Ha. Versi Yahudi tertulis proper name Yod-Heh-Vav-He sama dengan Allah. Sama. Jadi orang Yahudi memahami dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu sama. Yod-Heh-Vav-He sama dengan Allah. Ya. Udah tutup dulu, Ri. Sampai sini ada pertanyaan?
Jadi harus punya stand, punya posisi. Dalam Islam, nama daripada Rob kita adalah Allah. Dalam Yahudi, tadi ada 7 nama, setara dengan kata Allah. Yang menyetarakan siapa? Orang Yahudi sendiri ya, bukan kita loh. Kristen Arab memahami Allah adalah ismu al-zat, al-wujud, al-wajib. Berarti nama juga kan. Bible Indonesia menggunakan kata Allah sebagai sebutan umum atau generic name. Ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Bahkan ada huruf besar, ada yang Ada huruf A besar, L besar, L besar, A besar, H besar. Ada yang A besar, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Ada yang semuanya huruf kecil. Nah, jadi mau Allah yang dianggap sebagai Tuhan sama pencipta sama dengan ilah gitu. Disamakan dengan ilah gitu. Sebutan gitu. Ya. Alkitab yang ini kan Ustaz, yang LH ini kan terjemahan dari bahasa Inggris. Bukan terjemahan dari bukan. bahasa Inggris. Bukan terjemahan dari bahasa. Berarti dia menyerap kata Allah itu karena ke dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris nggak pakai Tonton Allah. video saya sama Ustadz Kenama baru Oh, beberapa hari yang yang lalu kemarin tuh. itu ya. Nah, itu jelas Ya, tuh. ya. Siap tonton. Itu sejarah penggunaan kata Allah di dalam Bible Indonesia. Jelas tuh sejarahnya. Oleh pendeta-pendeta dari Belanda. Bekerja sama dengan pendeta yang ada di sini. Nggak jauh dari sini malah. Di Depok. Ya. Setelah itu. Video setelah itu. Saya sama Ustadz Kenama. Baru berapa hari yang lalu. Tonton itu ya. kami udah subscribe kok. Harus dong. Yang lain udah belum? Oh, udah. Alhamdulillah. Ya, ada tanya lagi? Ini penting nih. Buat kalian ini penting. Ya. Nanti, ini kalian masih di kota besar. Nanti kalau kalian pulang ke daerah, ketemu dengan misionaris yang menyerukan Allah ini bukan nama Tuhan. Gitu. Kalian sudah tahu jawabannya. Nanti saya share ini. Ya. Tinggal screenshot. Dari ini. Dari apa namanya? Rabi Sadiagaon, dari Dr. Butros. KBBI, coba buka KBBI. Ini KBBI. KBBI online. Ya. Ketik kata Allah. Kecil ALLAH. semua. Hah? Kecil semua. Mau kecil semua, besar semua sama aja. Iya. Udah. Bacain definisinya. Nama Apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Apa? Awalnya apa? Nama Tuhan. Nama Tuhan. Sama nggak dengan Islam? Sama. Sama. Coba sekarang kalau di KBBI, ketik Tuhan gitu. Tuhan. Nah. Definisinya apa? Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Nah, bukan nama ya. Ya. Berarti Tuhan itu adalah apa? Gelar, gitu ya. Gelar atau sebutan umum. Itu. Kalau Allah atau Allah dalam Bible itu di KBBI nama dari Tuhan dalam bahasa Arab. Ya kan? Sang pencipta alam semesta. Berarti namanya sang pencipta tuh Allah. Gitu. Jelas ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 coba buka. Atas berkat rahmat siapa? Allah. Nama bukan? Nama. Nama. Jadi Yahudi Arab memandang kata Allah itu sebagai proper name. Nama kan? Kristen Arab memandang kata Allah itu sebagai proper name. Ya, di kamus itu kan? Ismu kan? KBBI. Kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Undang-Undang 1945. Pembukaan. Kata Allah adalah proper name. Nah, sekarang Kristen Indonesia dan Malaysia menggunakan kata Allah sebagai gelar atau title gitu. Jadi kalau 4 ini proper name, ini generic name, kira-kira yang salah yang mana gitu. Ya, paham ya?
Ini kalian penting mengetahui. Sebelum kita masuk hal-hal yang teknis gitu lah. Ini adalah pijakan kalian. Dan itu sering Sering banget. Karena di dalam Bible ada kata Allah. Kalau saya sebagai misionaris nih, mohon maaf nih, anggap aja saya misionaris. Saya datang ke rumah kamu nih. Terus kamu nggak tahu nih kata Allah itu adalah proper name apa generic name, misalnya. Kamu nggak tahu misalnya. Saya tunjukin nih. Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu sama-sama Allah. Gimana? Kamu nggak tahu kalau Allah itu nama gitu loh. Tapi saya kasih lihat nih, ada kata Allah di sini tuh. Sama Tuhan kamu sama Tuhan saya tuh. Hah? Ya, kalau penginjilan saya pakai kata Allah. Kan di sini bukan Yesus, Isa Al-Masih. Ini kan Isa Al-Masih. Nih. Tuh, silsilah siapa? Sama Isa Al-Masih sama Yesus. Kalau saya penginjilan begitu saya ngomongnya. Ya, nanti kalau misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya ada orang Islam yang sudah murtad, baru saya pakai Bible yang pakai Yesus gitu. Ini kalau di sini Yesus. Silsilah siapa? Yesus Kristus. Tapi kalau saya baru ketemu orang Muslim, saya bawanya yang ini. Silsilah siapa di sini? Ah. Jadi udah berapa yang sudah di Kristen? Enggak pernah. Karena saya waktu itu bukan yang di lapangan, bukan. Saya nyumbang duit aja gitu. Mancing-mancing lagi. Ya nanti. Insya Allah. Yang gelombang sebelumnya kita datang ke gereja waktu itu. Gereja besar itu. Diizinin. Mal takjub nanti. Diizinin. Bahaya. Bahkan kita ngobrol sama romonya. Romonya welcome. Welcome. Ya tapi bukan bicara mengenai Teologi. akidah ya, bukan mengenai teologi ya. Ya maksudnya teologi hanya memperkenalkan saja. Tapi yang lebih banyak dibicarakan itu tentang sejarah gerejanya, ibadahnya bagaimana, siapa jemaahnya, gitu-gitu. Apa? Itu orang-orang Kristen marah nggak kalau mereka disamakan sama paganisme? Yang menyamakan paganisme bukan orang Islam, orang Kristen sendiri tuh. Iya, maksudnya yang sekarang ini yang Ya, ada yang marah, ada yang enggak. Kayaknya nggak semua tahu juga ya. Enggak semua tahu. Enggak semua tahu. berarti kalau mereka nggak marah kita tunjukin ini, ya udah nggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa. Ditunjukin aja. Nggak, ya mereka ya udah nggak apa-apa kan, biar aja lah. Ya udah, berarti dia berarti dia nggak open mind. Berarti dia nggak terbuka pikirannya. Berarti dia nggak tahu juga pagan itu apa. Padahal kata pagan itu yang mempopulerkan orang Kristen sendiri. Di awal-awal tahun-tahun awal, abad-abad awal, yang mempopulerkan atau menciptakan kata pagan malah orang Kristen sendiri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Berarti pandangan Kristen terhadap pagan? Awalnya mereka memandang orang di luar Kristen itu adalah orang pagan. Nggak taunya mereka sendiri meneruskan ritual pagan. Gitu. Vatikan kan banyak patung juga. Nah kan tadi yang kita bahas mengenai yang makan makan roti dan minum anggur, yang masih menjalankan siapa? Kan Katolik dan Protestan kan. Itu kan sebagai ritual untuk saya dulu tiap bulan gitu, perjamuan kudus kan. Oh, itu ritual tiap bulan. Itu ritual tiap bulan. Enggak tiap minggu, tiap bulan. Tiap bulan ada perjamuan kudus, nanti jemaat masing-masing dibagi rotinya dalam bentuk kayak semacam roti wafer gitu. Yang tipis-tipis. Gereja beli di mana nggak tahu lah. Terus nanti juga ada anggurnya bisa sirup, bisa anggur beneran gitu. Jadi masing-masing dibagi di jemaat, kalau di gereja saya dulu ya, gitu. Nanti pendetanya di atas bacain itu yang tadi ayat itu. Ingatlah akan aku gitulah. Dengan makan tubuh dan darahku, kalian akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Padahal zaman ribuan tahun yang lalu Osiris juga begitu gitu. Nanti habis selesai perjamuan kudus, bacain ayat Maliaki 3:10 gitu. Bawalah persembahan persepuluhanmu gitu.
Iya, biasaan. Lagi 10%. Ya memang biasanya begitu, perpuluhan itu setelah perjamuan kudus biasanya. Kalau di gereja saya dulu ya. Berarti yang kehidupan abadi itu maksudnya surga gitu. Iya. Iya. Per 10% itu berarti jatuhnya berapa? Ya gaji kamu berapa setiap bulan? Wih. Kalau 1 juta berarti 10% 100.000 ke gereja setiap bulan. Jadi Kalau 10 juta berapa? Wih, 1 juta. 1 juta. Kalau gaji kamu udah 30 juta, 40 juta berapa? Setiap bulan. dari kubuzer. Makanya saya dulu kan rajin berapa puluhan. Waktu itu mama saya masuk rumah sakit. Ya, saya bantu mama saya dong. Heeh. Telat dong, bayar perpuluhan dong. Jadi telepon Pak Pendeta, halo Pak Dodi sehat gitu. Masuk. Gitu. Mana? Ya, tapi itu gereja kecil lah ya. Kalau gereja gede emang enggak. Gereja gede duitnya udah banyak, ngapain nggak ngurusin telepon-telepon begitu. Kalau gereja kecil iya. Katedral yang kayak di dekat. Apa? Oh, kalau katedral emang nggak ngurusin perpuluhan, duitnya udah banyak. Dari jauh. Yang di katedral itu dia Katolik atau Protestan? Kalau katedral itu udah hampir pasti Katolik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukup ya. Hah? Ada lagi? Cukup? Mau keluar kota saya ini. Hah? Jalan-jalan. Nanti marah, saudara pendeta nggak diajak. Apa? Saudara pendeta nanti marah nggak diajak. Enggak. Baik, kalau nggak ada lagi, kita sudahi ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.